Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lina Maulidina. Di video kali ini saya akan mereview mengenai aplikasi ayat Al-Quran. Aplikasi ayat Al-Quran ini bisa kalian temukan di Google Play Store atau di App Store. Ayat Al-Quran merupakan aplikasi buatan dari King Saud University, dan aplikasi ini merupakan soft copy dari Mushaf Madinah. Mau tahu seberapa banyak fitur-fitur yang dia miliki? Simak video ini ya. Saat kita sudah menginstal aplikasi ayat Al-Quran, dia akan terbuka seperti ini. Sebelumnya, kita akan memilih dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Di sini saya sudah memilih bahasa Inggris. Di dalam aplikasi ini terdapat fitur-fitur yang bisa kita gunakan di menu utamanya. Yaitu yang pertama, terdapat fitur browse. Di fitur ini terdapat 3 fitur lagi, ada page, choose, dan surah. Nah, 3 fitur ini kegunaannya itu sama. Jadi jika kita ingin menuju ke halaman yang kita tuju, kita tinggal pilih page, lalu kita tulis. Di sini sudah tertulis halaman 9, kita pilih go. Nah, secara otomatis dia langsung menuju ke juz pertama di surat Al-Baqarah dan di halaman 9. Kemudian di fitur selanjutnya terdapat search Al-Quran. Di fitur ini kita bisa cari kata dalam Al-Quran itu. Misalnya kita cari kata alladzina, secara otomatis dia akan menemukan sebanyak 879 kata alladzina di dalam Al-Quran. Bisa kalian lihat. Kemudian di fitur selanjutnya ada yang namanya fitur bookmark. Di fitur ini merupakan riwayat halaman yang pernah kita tuju. Nah, ini merupakan riwayat halaman yang pernah kita tuju. Kemudian dalam aplikasi ayat ini terdapat fitur tafsir dan translation. Di fitur ini kita bisa memilih bahasa yang kita gunakan untuk menerjemahkan arti, untuk terjemahannya. Kurang lebih terdapat 20 bahasa, tapi di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Kita lihat, dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dalam terjemah ini kita bisa atur posisinya, mau kita naikkan seperti ini atau kita turunkan seperti ini, terserah dengan kita. Kemudian di fitur tafsir ini terdapat kitab-kitab tafsir yang bisa kita gunakan. Salah satunya ada tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, tafsir Jalalain. Nah, di sini saya pilih tafsir Indonesia Jalalain. Jika kita ingin melihat tafsirnya itu seperti apa, kita bisa pilih, kita lihat view. Nah, dia akan terbuka tafsirnya seperti ini. Kemudian di fitur selanjutnya terdapat fitur reciting dan memorizing. Nah, fitur ini tuh cocok untuk kalian semua yang ingin menghafal Al-Quran atau para penghafal Al-Quran. Di fitur ini kalian bisa melakukan pengulangan, memilih para imam qori. Nah, di sini tuh uniknya dia terdapat audio murotal. Jadi kita bisa mendengarkan para imam-imam yang membaca Al-Quran. Kita pilih fitur yang pertama, yaitu fitur repeating. Di fitur ini kita bisa melakukan pengulangan ayat atau pengulangan juz atau pengulangan halaman
atau pengalaman surah sebanyak yang kita inginkan. Kita coba. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل. Kemudian di fitur reciter kita bisa memilih para qori yang kita inginkan. Ada Musyari Al-Ilfasi, ada Sa'ad Al-Ghamdi, Abdurrahman As-Sudais, ada Su'ad Al-Shuraim, Mahir Al-Mu'aqli, Ahmad Al-Ajami, dan masih banyak lagi. Di sini saya memilih Mahir Al-Mu'aqli. Nah, kita dengarkan suaranya. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. Jadi para reciter ini bisa kalian tentukan sendiri. Kemudian di fitur ini juga yang paling unik terdapat memorizing test. Nah, fitur ini menguji memori kita, seberapa hafalkah kita dalam suatu ayat. Kita akan mencobanya. Kita tekan ini, dia akan keluar ayatnya secara sendiri. Jadi secara otomatis dia akan keluar ayatnya. Nah, seperti ini. Dia akan keluar ayat secara otomatis. Jika kita klik bagian mana yang kita inginkan. Ini merupakan download halaman. Jadi terdapat 604 halaman. Kita bisa mendownloadnya. Karena di fitur ini tuh minusnya dia tidak bisa didengarkan, audio tidak bisa didengarkan saat kita sedang offline. Kemudian di fitur selanjutnya terdapat reminder. Fitur ini merupakan fitur pengingat. Jadi dia itu mengingatkan kita pada jam-jam berapa kita harus membaca Al-Quran. Di fitur selanjutnya terdapat option dan help. Seperti pada aplikasi kebanyakan, dia terdapat setting, option, read app, share app, contact us, help, dan lain sebagainya. Kemudian di download contents. Kalian bisa mendownload tafsirnya dan translationnya, dan kalian juga bisa mendownload reciters. Nah, saran bagi kalian yang ingin mendownload reciter, kalian pilih satu imam yang akan kalian dengarkan, karena reciter ini memakan banyak sekali tempat. Kemudian page kalian mendownload halaman dari halaman pertama sampai halaman 604 agar di saat kalian sedang offline kalian dapat menggunakannya. Aplikasi ini bisa digunakan saat keadaan online maupun offline. Cuma di kelemahannya saat offline kita tidak bisa mendengarkan audio murotalnya. Nah, itu tadi fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi ayat Al-Quran. Bisa kalian dengarkan dan kalian simak baik-baik. Terima kasih atas waktunya yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-share, like, dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.